Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Qala Allah fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, para ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, ba'da salatul maghrib, kita kembali berkumpul hadir ke majelis ilmu. Itu semua karena kemudahan dari Allah, taufik hidayahnya yang Allah berikan kepada kita. Man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi SAW, barang siapa yang Allah kehendaki bagi orang tersebut kebaikan, niscaya Allah akan pahamkan dia agama, paham terhadap tauhid, paham terhadap masalah ibadah yang sahihah, kenal terhadap sunnah-sunnah Nabi SAW, tahu dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui nabinya, dia berusaha untuk meniru nabinya SAW. Ini merupakan ilmu yang Allah mudahkan untuk antum semua yang hadir di sini. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mudahkan antum dalam menuntut ilmu. Itu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk antum. Kembali kepada hadis Nabi SAW, barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan pahamkan dia ilmu agama. Allah akan pahamkan dia tentang agama ini, agama yang mulia, agama Islam, satu-satunya agama yang hak yang ada di muka bumi saat ini. Alhamdulillah, kita sekarang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Antum wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan itu bukan siapa, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dikatakan di awal ini, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat itu yang tidak didapatkan oleh semua orang, yang tidak didapat oleh semua orang. Kemudian tak lupa salawat dan salamnya semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi besar suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, istri-istri, anak-anak beliau dan sahabat-sahabat beliau dan umatnya yang senantiasa mengikuti manhaj jalan beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sekian lama kajian ini vakum. Kajian Riyadhus Shalihin di masjid ini sudah lama, cukup lama terhenti karena proses transisi santri ke Ma'had Al-Afaf. Ala kulli hal, alhamdulillah pada hari ini ya, kita kembali melanjutkan sesi kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengkaji terus istiqomah dan memahami hadis-hadis maupun ayat-ayat yang tertuang di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Baiklah, kita lanjutkan masih di dalam bab bayan kasrati turukil khair, ya, bab pembahasan tentang bahwasanya jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak sebenarnya, ikhwan wal akhwat. Allah memerintahkan kita untuk beramal dan amalan itu bertingkat-tingkat. Ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang susah bagi sebagian orang. Intinya jalan-jalan kebaikan itu banyak. Kita bacakan hadisnya. Hadis yang ke-11 di dalam bab ini
anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW qala, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha fi dhahri tariqi kanat tu'dhi al-muslimin, rawahu Muslim. Dari Nabi SAW beliau bersabda, sungguh aku nampak, aku melihat seorang laki-laki, rajulan yataqallabu fil jannah, dia masuk surga. Perhatikan ikhwan wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi melihat ada laki-laki masuk surga. Apa sebabnya? Dia menyingkirkan, memotong, menghilangkan gangguan dari jalan. Dikatakan pohon, mungkin ranting pohon yang menjulur ke jalan sehingga mengganggu jalannya kaum muslimin. Seorang laki-laki ini memotongnya. Dia melihat bahwasanya ini mengganggu. Dia potong kayu tersebut dari badan jalan. Maka amalan yang yasir, yang kecil ini, yang kita anggap kecil, ini membuat laki-laki tersebut masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam riwayat lain, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariqin faqal. Di dalam riwayat yang lain, ada laki-laki yang lewat. Kemudian dia melihat ada ranting pohon di jalan. Ranting pohon di jalan. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, aku akan menyingkirkan ranting ini dari jalan sehingga tidak mengganggu kaum muslimin. Fa'udkhilal jannah. Masya Allah. Jazakallah khairan. Baik. Kata orang ini apa? Ketika lihat akhlaknya, akhlak orang ini. Dia melihat di jalan itu ada gangguan. Ini pentingnya kita apa? Sensitif dengan kondisi sekitar kita. Melihat jalan, kemudian ada gangguan di sana, atau ke batu yang sifatnya di bawah, kayu ini mungkin ranting di bawah, ganggu kendaraan, ganggu orang jalan, atau gangguan yang di atas, misalkan seperti ranting yang menjulur, misalkan pelepah sawit. Kita singkirkan. Tapi ingat, berusaha kita untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan pahala dari situ. Ini amalan yang mungkin ringan, dianggap ringan, tapi di dalam hadis ini dijelaskan fa'udkhilal jannah. Orang yang menghilangkan ranting itu, menghilangkan gangguan dari jalan, fa'udkhilal jannah. Dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Ini hadis Nabi SAW, Nabi yang mengatakan. Di dalam riwayat lain masih konteksnya sama ya, mirip-mirip. Bainama rajulun yamshi, ada seorang laki-laki yang jalan di sebuah jalan. Kemudian dia mendapati ada ranting pohon atau duri di jalan. Fa akharahu, kemudian dia menyingkirkannya dari jalan tersebut. Fa syakarallahu lahu, dikatakan kata Nabi SAW, kemudian Allah bersyukur kepada dia. Bayangkan, Allah bersyukur kepada orang ini, faghfaralah, kemudian Allah ampuni dia. Subhanallah, betapa butuhnya kita dengan ampunan Allah. Bisa jadi dengan amalan yang ringan itu, Bapak Ibu, ikhwan wal akhwat, yang mungkin dianggap ringan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kita nampak batu besar di jalan, kita singkirkan ke tepi supaya tidak mengganggu kaum muslimin yang lewat. Di dalam hadis dikatakan fasyakarallahu lahu, Allah bersyukur kepadanya, kemudian dengannya Allah ampuni dosanya. Di dalam hadis ini
kita dapat pelajaran tentang keutamaan yang luar biasa bagi siapa saja yang menghilangkan gangguan yang bisa mengganggu fisik kaum muslimin. Bapak Ibu ikhwan wal akhwat, coba pahami. Orang ini dimasukkan ke dalam surga. Ya tidak, gara-gara apa? Sesuatu yang dia singkirkan dari jalan. Gangguan yang dapat mengganggu fisik. Mungkin tercucuk duri gara-gara itu, kemudian gara-gara batu, kemudian dia terpeleset, nabrak batu, kemudian jatuh, kecelakaan dan seterusnya. Ini sifatnya fisik. Orang yang menghilangkan gangguan di jalan yang mengenai fisik yang dapat membahayakan fisik manusia, ini diganjar mendapat pahala yang sangat besar, yaitu surga, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih lagi apabila seseorang itu menghilangkan atau menjauhkan gangguan dari kaum muslimin, yaitu gangguan yang dapat mengganggu mengganggu apa? Kalau tadi fisik, non fisik, seperti apa? Keyakinan, akidah. Banyak apa tidak sekarang gangguan-gangguan yang dapat mengganggu kaum muslimin terkait akidah, ya, pemikiran, ya, tentang pemikiran liberalis, ya, itu sangat banyak. Apalagi sekarang dunianya dunia digital, sosial media, itu banyak sekali pemikiran-pemikiran tersebar luas, tidak ada yang mengkanternya. Ya, kalau seandainya antum bisa berperan seperti itu, artinya antum dakwah, ya, antum pahamkan manusia. Hati-hati antum dengan pemikiran Syiah misalkan, dengan pemikiran-pemikiran takfiri yang suka mengkafir-kafirkan misalkan. Itu lebih lagi. Kenapa? Karena dia menjauhkan kaum muslimin dari misalkan kesesatan. Mengembalikan manusia kepada agama yang hak. Ini luar biasa. Yang tadi sekedar menjauhkan kaum muslimin dari gangguan fisik, Allah ampuni dia, faghfara lahu. Allah bersyukur kepadanya dan ampuni dia. Kemudian di dalam riwayat yang di awal, hadis yang awal, fadakhala jannah, maka Allah memasukkan dia ke dalam surga. Maka di sini Anda sampaikan, mari kita menjadi orang yang aktif dalam menjauhkan kaum muslimin dari kesesatan. Terutama kita ajak keluarga-keluarga kita. Kalau misalkan dia mendengarkan sesuatu yang dapat mengganggu, mengancam akidah dia, tauhid dia, keyakinan dia, maka kita berusaha untuk memahamkan, berusaha untuk menghindarkan hal-hal tersebut, terutama keluarga kita, dan kita berharap yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama. Kemudian di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau ketika mensyarah hadis ini, syarah kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan, wa fihi aidan dalilun ala anal jannah mawjudah. Ini dalil bahwasanya, ini akidah Ahlussunnah, bahwanya surga itu sudah ada, surga neraka itu sudah ada. Apa dalilnya? Itu tadi, Nabi melihat orang itu di dalam surga. Aku diperlihatkan ada seorang laki-laki di dalam surga, dia masuk surga gara-gara masalah yang sepele, dari hal yang kecil, menghilangkan gangguan kayu atau ranting dari jalan. Itu menunjukkan bahwa surga itu sudah ada. Itu akidah Ahlussunnah, keyakinan kita. Kalau ditanya surga sudah ada, padahal ya banyak dalilnya. Di antaranya hadis ini. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis yang berikutnya.
Wa anhu, dan dari Abu Hurairah juga, qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a thumma atal jum'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu thalathati ayyamin wa man massal hasa faqad lagha, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu, dengan sebaik-baik wudu. Kalau ada wudu yang baik, berarti ada wudu yang tidak baik. Ya. Wudu, baca bismillah, niatkan ikhlas karena Allah, berwudu ini. Barang siapa yang berwudu kemudian dia benar-benar niat untuk wudu, dia perbagus wudunya. Ini yang kita kadang lupa tentang apa? Fadilah wudu ini seolah-olah apa? Sesuatu hal yang adat saja, kebiasaan saja. Kita tidak yakini bahwasanya itu, kita tidak sadar bahwasanya kita sedang berwudu, artinya kita sedang beribadah, Bapak Ibu, ikhwan wal akhwat. Wudu itu ibadah apa tidak? Ibadah. Bahkan di dalam hadis dikatakan, setiap air yang menetes dari anggota wudu kita itu apa? Membawa dosa yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh anggota badan kita. Tangan kita cuci, tetesan air dari tangan kita itu menghapuskan, membawa dosa yang dilakukan oleh tangan kanan kita. Misalkan kita sudah menzolimi orang, memukul misalkan, atau mencuri, mengambil barang orang, dosa apa tidak tangan kita? Dosa. Dengan kita berwudu dengan niat lillahi ta'ala, maka insya Allah wudu kita itu ketika kita menghapus, mengusap, membasuh tangan kita, kemudian menetes air dari tangan kita, itu tetesan itu membawa dosa-dosa kita. Itu kalau kita apa? Coba renungilah ibadah yang satu ini, wudu. Bahkan ada sahabat yang terompahnya itu didengar oleh Nabi di surga gara-gara apa? Wudu. Tidaklah dia batal wudunya, langsung dia berwudu. Kemudian sholat dua rakaat setelah wudu. Ini yang jujur susah yang kita rasakan seperti ini. Mungkin kita terkadang wudunya ketika mau sholat fardu saja, ya, karena tidak ada motivasi, Bu. Sahabat itu paham betul bahwasanya wudu itu ibadah, maka dia termotivasi. Apalagi misalkan wudu sebelum tidur, biasakan sebelum tidur berwudu. Sebelum apa lagi? Ya, sebelum qiraatul Quran. Usahakan untuk berwudu. Kata Nabi SAW, man tawadda, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu, dengan sebaik-baik wudu, summa atal jum'ah. Ini hari Jumat, kita sudah masuk hari Jumat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dan dia setelah wudhu dengan baik tadi, Bapak Ibu, ikhwan wal akhwat, dia datang ke salat Jumat. Ini fadilah bagi laki-laki yang mungkin ya. Walaupun tidak ada larangan yang tegas juga tentang larangan bagi perempuan untuk salat Jumat. Tapi ini kebanyakan dilakukan oleh laki-laki. Dia bagus wudhu, kemudian dia mendatangi salat Jumat. Fastama' wa ansat. Kemudian dia menyimak, lihat. Kemudian dia menyimak dan diam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal Jum'ah. Ini maksudnya diam dan menyimak apa maksudnya Bapak Ibu? Ikhwan wal akhwat, menyimak khutbah Jumat. Menyimak bukan hanya diam, karena diam itu kadang ketidur. Karena tidur. Diam itu karena apa? Menghayal. Dia enggak berbicara, tidak berisik mungkin, dia diam, tapi belum tentu orang yang diam itu menyimak. Kata Nabi, fastama', dia menyimak dengan hatinya, dengan telinganya, dia fahami itu khutbah Jumat. Kalau seandainya wallahi ikhwan wal akhwat,
Wallahi kalau kaum muslimin pada hari ini sadar betul dengan keutamaan mendengar khutbah Jumat, maka akan mendapat kebaikan. Tapi apa yang kita lihat? Hampir 50% atau lebih orang yang duduk ketika khutbah sedang berlangsung itu konsentrasi apa tidak? Kebanyakan tidur. Kenapa? Ya jujur, memang kondisinya seperti itu. Mereka kadang bekerja. Sudah dari pagi memang bekerja, tidak libur artinya hari Jumat. Mungkin kalau di Saudi sana, hatta mahasiswa pendidikan semua hari Jumat libur. Ya, Kamis sore itu udah senang bahagia, besok libur. Maka bisa terkondisikan. Artinya apa? Jumat itu dia tidak capek. Ini hanya sebab ya. Tapi bagi orang yang walaupun bekerja, taruhlah dia bekerja, tapi dia tahu ilmunya tentang apa? Dia tahu hadisnya, ada motivasi untuk mendengar, ada taufik dari Allah untuk mendengarkan khutbah ya, walaupun dia kerja banting tulang keras dari pagi, mungkin habis subuh langsung kerja, tapi kalau dia tahu keutamaannya, pasti dia juga punya kesungguhan. Tapi la haula wala quwata illa billah, orang itu memang ini yang nggak tahu. Yang ada itu apa? Motivasinya itu yang tidak ada. Seolah-olah itu hanya ritual yang tidak ada manfaat. Anda katakan seolah-olah orang awam, terutama awamun nas, menganggap khutbah Jumat itu apa? Beban. Ya, ritual yang tidak ada manfaat. Ini keliru pemahaman seperti ini. Lihat agama kita. Minimal orang muslim, kepala keluarga itu dia dalam sepekan dia menyimak hadis ayat di dalam khutbah Jumat. Di situ dia ingatkan apa tentang hakikat dunia ini apa, di mana tempat kembali kita. Itu sebenarnya inti khutbah Jumat. Makanya kita dapati setiap khatib, ada khatib mengingatkan apa? Tentang berwasiat tentang takwa. Udahlah, antum sudah selama ini kerja. Coba ingat lagi, tujuan antum itu apa sebenarnya? Tujuan hidup itu akhirat. Mengingatkan tujuan hidup manusia. Tapi la haula wala quwata illa billah. Yang pertama, tidak banyak kaum muslimin di negeri kita ini yang tidak semua laki-lakinya apa? Pergi Jumatan. Udah sepekan sekalipun tidak sholat. Atau yang kedua, dia hadir, dia datang telat atau terlambat, sengaja mundur-mundur, ngulur-ngulur dekat iqomah, atau dia datang awal waktu, itu tadi dia tidak menyimak, atau dia tertidur ketika sedang khutbah Jumat. Maka antum jangan seperti itu. Siapkan tekad, bulatkan tekad antum dari rumah, ana ingin menyimak apa kata khatib. Kalau bisa malam ini, karena besok Jumat nih, Kamis malam ini tidur cepat, supaya siang ketika khutbah Jumat tidak ngantuk. Sampai seperti itu kalau perlu. Ngopi sebelum khutbah Jumat kalau perlu, atau tidur sebelum Jumatan kalau perlu. Qailulah sebelum Jumatan. Karena khutbah Jumatnya syiar Islam, wa may yu'azzim sya'irallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu tanda ketakwaan hati dia. Fastama wansab, barang siapa yang hadir ke sholat Jumat tepat, ya, tepat waktu, kemudian dia menyimak dan diam. Ini artinya apa? Berarti Bapak Ibu, ikhwan wal akhwat, dia datang ini apa? Tepat waktu, bahkan sebelum azan kalau bisa, kecuali uzur, ada sakit mungkin, kebelet seterusnya, sehingga dia membuat dia terlambat. Ini lain cerita. Nah, banyak kaum muslimin hatta yang sudah ngaji kadang memang biasa apa? Telat, terlambat. Dengar azan baru datang. Ini kesalahan.
Bahkan di dalam hadis, barang siapa yang datang pada kali yang pertama, dia yang pertama datang niatnya dari rumah untuk sholat Jumat, kemudian dia datang, dia yang pertama, faka'annama qarraba badana, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah dia berkurban, takarrub kepada Allah dengan seekor unta. Ini bagi barang siapa yang datang sholat Jumat di awal waktu, dia nomor one, pertama kali dia datang. Kata Nabi SAW, orang ini seolah-olah sedang berkurban, bertakarrub, beribadah, seolah-olah dia menyembelih unta untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Unta itu mahal. Ya, salah satu hewan yang disembelih untuk hewan kurban adalah apa? Unta. Kemudian barang siapa yang datang, nomor 2 dia datang, seolah-olah dia sedang berkurban sapi. Kemudian ketiga kambing, kemudian apalagi ayam, telur dan seterusnya. Artinya apa? Ini hadis motivasi untuk supaya kita apa? Cepat menghadiri sholat Jumat, dan tujuannya apa? Untuk bisa mengambil faedah, pelajaran, tausiah dari khutbah yang disampaikan oleh khatib. Barang siapa, anak ulang hadisnya, barang siapa apa tadi yang pertama, dia wudu dari rumahnya dengan baik wudunya, kemudian dia niatkan setelah itu menuju rumah Allah, masjid yang didirikan di dalamnya salat Jumat karena Allah, tujuannya tidak lain dan tidak bukan apa? Salat Jumat. Ini lagi niat nih, ya. Fastama, kemudian dia menyimak, tidak tidur, tidak ngalamun, tidak termenung, ya. Dia mendengarkan dan diam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu 3 ayyam. Allah akan ampuni Jumat itu dan Jumat yang akan datang. Dan ditambah 3 hari. Wa man massal hasa faqad lagha. Dan barang siapa yang bermain, ya, menyentuh al-hasa, mungkin batu kecil, faqad lagha, dia telah berbuat sia-sia. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Barang siapa yang apa? Bermain-main kerikil mungkin. Ini hanya contoh. Ada orang yang kadang ya punya jam, dia lus-lus jamnya, dia cocokkan jamnya misalkan, itu termasuk. Kemudian dia punya jenggot, main-main jenggot gini. Ya, ada seperti itu. Atau main-main peci seterusnya, tidak harus kerikil, ya. Ini contoh saja dari Nabi SAW. Pokoknya dia melakukan hal yang dapat memalingkan konsentrasi dia, memalingkan dari khutbah Jumat, maka dia telah berbuat sia-sia. Bahkan dikatakan dilarang untuk apa? Berbicara. Bahkan menjawab salam pun ada pembahasannya, boleh apa tidak. Tapi ulama membolehkan sholawat. Sholawat tidak apa-apa. Karena sering di dalam khutbah Jumat itu khatib apa? Menyebutkan an Rasulillah, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lain cerita, ya. Karena ada perintah. Kalau disebut namaku, ucapkanlah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekedar negur orang, jangan, itu aja nggak usah dulu. Nanti misalkan anak-anak sering kita dapati seperti ini, ingatkan sebelum sholat Jumat, atau nanti anak kita setelah Jumat, setelah selesai khutbah untuk ingatkan, sampai seperti itu. Ini begitu sakralnya apa? Khutbah Jumat. Tapi lihat, la haula wala quwata illa billah, di masjid di luar sana, terlebih misalkan anak-anak sekolah, maaf, yang jauh dari pemahaman ini, lihat mereka bukan hanya apa? Ngobrol sudah. Ya, bahkan maaf, sebagian masjid mungkin sambil nunggu khutbah Jumat memang kedengar dari luar masjid sambil ngerokok deh. Katanya kan, di luar masjid sambil senderan, sambil selonjoran segala macam. La haula wala quwata illa billah. Inilah
Dari sini kita tahu betapa indahnya kalau kita itu apa? Mengenal agama kita. Jadi kita pengagungan terhadap agama, terhadap syiar Islam, terhadap ibadah itu ada. Tapi orang di sana itu tidak ada. Ibadah itu hanya ritual, ikut-ikut saja. Ya. Ini, ya Pak, tentang pembahasannya ini tentang apa tadi? Rupanya banyak jalan-jalan untuk masuk surga, mendapat ampunan, itu banyak, ya. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya sedekah. Dengan antum apa tadi? Berwudu dengan sebaik-baik wudu di hari Jumat. Kan udah rutinitas kita setiap Jumat apa? Pergi Jumatan. Dengan memperbaiki wudu, kemudian mendatangi Jumat, kemudian kita diam menyimak khutbah itu, ghufira lahu, antum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ini luar biasa. Kemudian hadis ini juga menyinggung tentang permasalahan fikih terkait dengan apa? Mandi Jumat. Man tawaddoa. Barang siapa yang berwudu. Di sini tidak disebut apa? Barang siapa yang mandi, ya. Artinya apa? Hadis ini menjelaskan atau dalil sebagai dalil orang-orang yang menganggap atau yang berpendapat, ulama yang berpendapat bahwasanya mandi Jumat, mandi untuk menghadiri salat Jumat itu, mandi sebelum salat Jumat itu hukumnya sunnah. Jadi ada yang mengatakan wajib. Paham Bapak Ibu, ikhwan wal akhwat? Hatta di sini ana pakai kitab syarahnya Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau berpendapat, mengambil pendapat bahwasanya mandi sebelum salat Jumat itu wajib hukumnya. Kemudian dia di syarah menyebutkan hadis, mendatangkan hadis ghusl Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ghuslul Jum'ah, mandi Jumat itu wajib atas setiap muhtalim yang sudah mimpi, yang sudah balik. Ini hadis tegas, ya. Makanya hadis awal mengatakan barang siapa berwudu, maka oleh sebab itu ulama berbeda pendapat tentang mandi sebelum sholat Jumat. Antum bebas milih, ya. Kalau antum tanya ana, ini pendapat ana pribadi yang setelah ana pelajari bahwasanya mandi Jumat tidak wajib. Tapi antum jangan tidak wajib kemudian nggak ada sebab. Sebenarnya kita mampu, kita lowong, ada waktu, nggak ada kerjaan misalkan sebelum Jumat, itu lain hal, ya. Antum lebih baik mandi. Atau antum niatkan, misal, ana ngajar di sini misalkan, rumah ana jauh, Semampat. Ana niatkan mandi sebelum sholat, sebelum berangkat sekolah itu mandi untuk Jumat, dan itu ahsan. Antum mendapatkan ibadah lebih, tidak meninggalkan mandi Jumat. Ya mandi itu bukan terus ketika mendekati sholat Jumat, tidak. Ya, misalnya dia nanti antum jam 9 mandi, antum aja niatkan, pasang dalam hati bahwa saya mandiku ini mana mandi sekarang ini niatnya untuk apa? Untuk nanti sholat Jumat. Anda katakan hal ini masalah fikih, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang mandi Jumat, terutama bagi laki-laki. Yang wajib pun, yang menganggap, yang berpendapat wajibnya mandi Jumat pun tidak mengatakan kalau dia tidak mandi, ya dia kalau dia tidak mandi dosa, tapi tidak lantas mengatakan bahwasanya sholat Jumatnya tidak sah. Paham? Ya.
Ulama yang mewajibkan mandi Jumat pun tidak mengatakan ketika dia tidak mandi kemudian dia tetap sholat Jumat, tidak mengatakan sholat Jumatnya itu tidak sah. Tetap sah Jumat. Karena dia tidak termasuk syarat, artinya dia dosa. Ini bagi yang berpendapat, ulama yang berpendapat bahwasanya mandi Jumat itu wajib, kemudian dia meninggalkan, dia dosa. Tapi sholatnya sah. Tapi sholatnya sah. Kemudian dalam hadis ini, hadis yang kedua yang kita kaji pada malam ini, itu juga dalil, sebagai dalil tentang keutamaan mendengar kepada khutbah Jumat. Keutamaan mendengar khutbah Jumat, keutamaan diam ketika imam sedang berkhutbah. Maka ketika imam berkhutbah, ingat, ini bagi kita terutama yang punya anak-anak kecil, kita pahamkan, kita kaji kepada mereka, ya, bahwasanya kita tidak boleh berbicara misalkan ketika khutbah Jumat sedini mungkin, ya, sedini mungkin, ya, tarbiyah kepada mereka. Intinya dia tahu dulu, perkara nanti di lapangan dia berbicara, dia main-main, antum nggak usah marah, karena dia juga belum berdosa. Tapi tugas antum memahamkan aja dulu, ya. Ini anak yang belum balik, ini bermuamalah dengan mereka. Kita pahamkan sedini mungkin. Nah, kalau khutbah Jumat tidak boleh main-main, ya. Antum duduk, diam. Kalau ada yang ngajak berbicara, jangan berbicara. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis, misalkan dalam hadis disebutkan, man yatakallam yaumal jum'ah wal imam yakhutub. Barang siapa yang berbicara sedangkan imam sedang berkhutbah, kamatsalil himari yahmilu asfara, kata Nabi SAW, seolah-olah dia itu seperti himar membawa kitab. Himar itu diistilahkan sering dikonotasikan dengan bodoh dungu, ya. Itu kekurangannya. Tapi konotasi yang lain, ada juga orang Arab biasa melihat kesabaran orang yang sabar itu seperti himar. Himar itu sabar yang luar biasa. Ngangkat orang, ngangkat barang, dia antar itu barang. Tapi di sini tidak, konotasinya bodoh, ya. Seperti himar, yahmilu asfara, dia membawa kitab. Apakah lantas himar yang membawa banyak kitab-kitab itu bisa membaca, bisa dapat ilmu dari buku itu? Tidak. Artinya apa? Orang yang berbicara ketika imam sedang berkhutbah, dia tidak mendapatkan ilmu, walaupun dia sedang diceramai, tapi percuma, dia tidak bisa mengambil ilmu di situ. Seperti himar. Maka yang benar apa? Ketika khutbah Jumat antum diam, istima, kemudian tidak berbicara, tidak membuat melakukan hal-hal yang dapat memalingkan dari khutbah Jumat itu. Oh, azan ya? Oke, kita dengar azan dulu. Allahu Akbar, Allah.
Nggak perlu. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ketiga pada kajian malam ini. Anhu anna Rasulullah SAW qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala idza tawadda al-'abdu al-muslim awil mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'. Ini yang hadis yang sempat kita singgung sebelumnya, yaitu Nabi SAW bersabda, apabila seorang hamba muslim atau mukmin sedang berwudu, faghasala wajhahu, kemudian dia mencuci wajahnya, ya, wajah mana, dari tempat awal tumbuh rambut nih sampai telinga nih, pentolan telinga sini sampai sini, ya, ini wajah harus terkena semua, ya, wajah. Sunnahnya 3 kali, boleh sekali cukup, yang penting terkena semua, wajibnya sekali. Kata Nabi, barang siapa yang berwudu kemudian dia mencuci wajah dia, kharaja min wajhihi, kemudian kata Nabi SAW, maka akan keluar dari wajahnya ini kesalahan-kesalahan wajah. Apa yang dia lihat oleh matanya, kesalahan mata, kesalahan yang dilakukan oleh matanya itu ikut keluar. Ma'al ma', bersama air itu, bersama air yang dia gunakan untuk membasuh wajahnya. Antum jangan pahami, Ustaz, dosanya banyak Ustaz. Kemudian antum sekali wudu, wajah itu satu gayung, supaya bersih Ustaz dosa saya. Tidak, ya, tetap di dalam wudu kita dianjurkan untuk apa? Isbal, secukupnya, ya, yang penting sempurna itu tadi. Tidak harus banyak air. Wa hatta antum di pinggir sungai, air terjun misalkan, di laut misalkan, yang debit airnya besar misalkan, hatta di situ Nabi memerintahkan kita untuk apa? Tetap hemat air. Maka ketika kita mencuci wajah kita, maka dosa-dosa wajah, dosa-dosa mata, karena mata ini termasuk di dalam wajah, akan hilang, keluar bersama dengan air wudhu kita itu. Atau bersama tetesan terakhir dari air wudhu kita itu. Wa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashat hayadahu ma'al ma'. Kemudian kata Nabi SAW, dan ketika dia mencuci tangannya, kata Nabi SAW, dan ketika seorang hamba yang Islam, yang muslim dan beriman tadi berwudu, kemudian dia mencuci tangannya sampai mirfaq, sampai apa? Sampai siku. Sikunya itu bukan berarti antum ketika menyuci siku pas-pas siku, lebihkan, ya. Karena kalau pas-pas siku itu besar kemungkinan tidak terkena sikunya semua begitu. Jadi sunahnya apa? Dilebihkan sampai siku, semua digosok, ya. Maka ketika dia mencuci tangannya sampai sikunya itu apa? Akan keluar dosa yang dilakukan, semua dosa yang dilakukan oleh tangannya, semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tangannya. Ini banyak sekarang dosa yang dilakukan oleh tangan itu, ya tidak? Orang berbicara nggak lagi pakai mulut, walaupun ada footnote voice note sekarang, tapi jarang. Orang banyak komentar pakai jari.
itu dosa antum kadang. Banyak yang kita bukan antum ya. Kita banyak dosa. Ya, maka dengan kita berwudu, mencuci tangan tadi, keluar dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan oleh tangan kita. Ma'akhir qatrin ma, atau bersamaan tetesan akhir dari air wudu kita itu, kata Nabi SAW. Fa idza ghassala rijlai, dan apabila seseorang itu mencuci kakinya, kharajat kullu khati'atin masyatha rijlahu ma'al ma au ma'akhir qatrin ma hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub. Kemudian apabila seorang hamba mencuci kakinya ketika wudu, kaki dari jemari kaki sampai apa? Sampai mata kaki. Ya, ilal ka'bain, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 6. Maaf, Al-Maidah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum." Apabila kalian hendak mendirikan salat, maka cuci wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian, ilal marafiq, sampai siku, wamsahu biru'usikum, dan usap kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian, ilal ka'bain, sampai apa? Mata kaki. Bukan sampai apa? Lutut. Paham? Karena sebagian orang apa? Nyuci kakinya sampai lutut. Ini tidak benar, sampai Ka'bah. Sampai Ka'bain, maaf ya, sampai mata kaki. Maka kata Nabi SAW, wudunya dia itu dengan dia mencuci anggota wudunya itu, kakinya dia itu tadi, kedua kakinya, maka akan kharajat kullu khatiyah, akan mengeluarkan atau menghilangkan semua kesalahan yang dia lakukan yang dilakukan oleh kakinya itu. Apa contoh kesalahan yang dilakukan oleh kaki kita ya, ikhwan wal akhwat? Apa? Nendang orang misalkan, kan pakai kaki itu. Zulman ya, terutama dalam rangka menzolimi orang. Atau melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang haram. Dosa apa tidak? Itu dosa kaki kita. Maka dengan kita wudu itu tadi apa? Dosa yang dilakukan oleh kaki kita itu keluar bersama air atau tetesan terakhir dari air wudu yang kita basuh dengannya itu kaki kita. Maka hendaknya, kemudian kata Nabi, ana lanjutkan hadisnya, Nabi SAW bersabda di akhir hadis, hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub, sampai habis wudu itu dia habis dosanya. Maka cukuplah hadis ini ikhwan yang membuat kita termotivasi untuk apa? Senantiasa menjaga wudu. Ini salah satu faedah yang kita dapat. Keutamaan wudu itu apa? Menghapuskan dosa. Mudah apa tidak? Mudah. Bahkan ini amalan apa? Yang kita lakukan setiap hari, apalagi laki-laki. Pasti sholat setiap hari, pasti dia wudu setiap sebelum sholat. Maka niatkan lagi, perbarui niat lagi ketika kita wudu. Untuk apa? Supaya apa? Menghapuskan dosa, sehingga kita lebih semangat lagi. Walaupun tidak sholat saya batal wudu, langsung wudu. Boleh apa tidak itu? Ya boleh. Kita katakan tadi ada sahabat yang terompahnya itu didengar Nabi SAW di surga. Gara-gara apa? Dia nggak pernah batal dari wudu. Batal kentut wudu lagi, batal lagi wudu langsung. Kemudian dia iringi dengan apa? Salat 2 rakaat setelah wudu. Nabi bertanya, aku kok mendengar apa yang kau lakukan? Aku mendengar terompahmu di surga. Itulah amalan dia. Kemudian apa? Kadang kalau wudu ini apa? Membuat hilang ngantuk kita. Ini salah satunya. Bahkan ini agak pelan sedikit ya. Ana pernah sendiri, tapi ana mendengar dari dosen ana, guru saya Ustaz Anas Burhanuddin LCMA,
Beliau salah satu pengajar di Masjid Nabawi, mahasiswa yang diizinkan mengajar oleh kerajaan Saudi Arabia di Masjid Nabawi. Beliau dosen di SDI sekarang masih ngajar di sana. Beliau pernah mengatakan wudhu itu, kalau tidak salah, Anda pernah dengar dari beliau ya, dengan wudhu itu makanya kita dianjurkan ketika setelah berhubungan suami istri itu berwudhu sebelum tidur. Bahkan kata beliau, dengan kita wudhu itu menambah kekuatan itu lagi, mengembalikan kekuatan laki-laki yang hilang. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan dari ibadah itu. Yang jelas syariat Islam, ibadah yang diajarkan dengan kita itu banyak manfaatnya. Puasa nggak usah hatta orang kafir puasa. Kenapa? Mengistirahatkan apa? Perut. Perut ini ibarat apa? Mesin yang terus berproduksi, terus bekerja, capek dia ngolah makanan terus. Istirahatkan pencernaan antum itu. Itu dari sisi kesehatan. Kalau kita tujuan utama kita puasa apa? Ibadah, karena itu perintah. Dan begitu juga tadi wudu. Maka apa korelasinya dengan bab tentang bahwasanya rupanya banyak jalan-jalan kebaikan. Salah satunya apa? Untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Mudah. Wudu itu apa? Dapat mengampunkan dosa, menggugurkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh wajah kita, anggota wudhu kita, dengan tangan kita, yang dilakukan oleh kaki kita dan seterusnya. Salah kita kalau mengatakan kebaikan itu hanya sholat. Salah kita kalau mengatakan kebaikan itu hanya jihad fi sabilillah. Salah kita kalau mengatakan kebaikan itu hanya sedekah, hanya berinfak dengan harta. Tidak. Ampunan itu bisa didapat tadi apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Orang masuk surga diampuni dosanya gara-gara menyingkirkan gangguan dari jalan. Yang ini apa? Dia wudhu diampuni. Tadi apa? Pergi sholat Jumat, dia baguskan wudhunya, ya, mendengar khutbah, diampuni dosanya. Sekali lagi, hadis terakhir ya, insyaallah pada pertemuan kali ini masih dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Memang benar Abu Hurairah sahabat Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Dari Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibaka al-kaba'ir." Wa Muslim. Kata Nabi SAW, salat 5 waktu, salat Jumat satu dengan Jumat yang berikutnya, Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, dapat menghapuskan dosa-dosa. Idza tuniba kabair, idza ujtunibatil kabair, apabila dia meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi yang dihapuskan hanya dosa-dosa kecil. Salat 5 waktu dengan salat misalkan maghrib dengan isya dan salat 5 waktu yang lainnya itu menghapuskan dosa. Bahkan di dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang sholat sehari 5 waktu itu seolah dia apa? Di depan rumahnya ada sungai. Dia setiap hari mandi 5 kali. Ini saya tidak akan ada lagi kotoran. Orang yang mandi 5 kali sehari di sungai tersebut. Begitu juga orang yang sholat. Tapi lihat, masih juga kita terkadang terkalahkan oleh hawa nafsu. Berat sholat. Padahal Allah jadikan sholat satu dengan sholat yang lain menjadi penghapus dosa. Begitu juga Jumatan. Jumat mungkin besok Jumatan kita dengan Jumat yang akan datang itu menghapuskan dosa. Itu hadis yang lalu yang telah kita bacakan sebelum ini. Diulang lagi di sini, ya. Jadi penekanan bagi kita, bertambah lagi keyakinan kita. Wa Ramadan ila Ramadan. Ramadan satu dengan Ramadan yang akan datang, mukaffirat lima bainahunna, menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Dengan catatan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tunibatil kaba'ir.
Kalau dia tinggalkan, dia jauhi dosa-dosa besar. Ya, apa itu dosa-dosa besar? Berzina, mencuri, minum khamar, ya, syirik terutama, ya, dosa besar yang paling besar. Namimah, ghibah, itu termasuk dosa besar. Itu butuh dengan dengan taubat nasuh, taubat tersendiri. Ya, syarat taubat meninggalkan dosa, menyesali, ya. Kalau berkaitan dengan harta manusia, ya kita kembalikan, itu taubat. Tapi yang dihapuskan ini dosa-dosa kecil. Hadis ini riwayat Muslim. Di dalam hadis berikutnya, ini anak bacakan karena menyatu, ya. Hadis 15 dalam bab ini dari Abu Hurairah juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yahullah bihil khataya. Maukah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku beritahu tentang apa yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan, wa yarfa'u bihi darajat, dan sesuatu yang bisa meninggikan derajat. Qalu bala. Sahabat menjawab, bala, ya mau wahai Rasulullah. Qala isbagul wudu alal makari, menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang dibenci untuk wudu. Menyempurnakan wudu di waktu yang dibenci untuk wudu. Ada kalanya, ada waktunya kita itu untuk wudu malas. Mungkin ketika dingin, ya, apalagi usia udah tua Bapak Ibu, ya, itu menyentuh air dingin itu luar biasa, menggigil badan bikinnya. Tapi dia tetap berusaha untuk mencari cara supaya tetap bisa berwudu, menyempurnakan wudu di waktu yang sangat tidak kondusif. Mungkin dia benci, tapi dia berusaha untuk mengalahkan hawa nafsu. Ini butuh perjuangan wudu ini. Bismillah, aku lawan hawa nafsu. Maka amalan seperti ini, memaksa diri, berusaha untuk mengalahkan hawa nafsu, itu dapat menghapuskan kesalahan, kata Nabi, dan mengangkat derajat. Mengangkat derajat di sisi Allah, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menghapuskan dosa. Semua kita pasti berdosa. Hari ini apalagi tidak pernah kita hari-hari tanpa dosa. Maka kita butuh dengan ini, berusaha untuk tetap berwudu di waktu yang dibenci. Wa qasadu khataya ila masjid, dan memperbanyak langkah ke masjid. Ini khusus langkah, ya. Jadi langkah itu, satu langkah dalam hadis disebutkan menghapuskan satu langkah, menghapuskan satu kesalahan, mengangkat satu derajat. Itu satu langkah, dapat dua faedah. Hapus satu dosa, diangkat satu derajat. Kemana langkahnya? Ke masjid. Makanya dari rumah usahakan wudu dengan sebaik-baik wudu. Ini bagi yang mungkin dekat, ya, rumahnya. Ini fadilah juga bagi orang yang rumahnya dibilang terlalu dekat tidak, jauh tidak, ya, dia bisa jalan kaki dari rumah menuju masjid. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang berwudu dengan baik, kemudian dia niatkan dari rumah itu satu tujuannya, sholat ke masjid. Dia pasang niat, saya tidak keluar dari rumah kecuali ke masjid. Ini saya dikatakan, kata Nabi SAW, satu langkah dua faedah, dihapuskan satu dosa, diangkat satu derajat. Kemudian wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu sholat setelah sholat, seperti halnya kita sekarang ini. Masya Allah, ini keutamaan tersendiri bagi kita yang berangkat kajian, pergi ke majelis ilmu setelah maghrib. Niatkan juga, antum di sini bukan hanya menuntut ilmu, itu faedah lain, ya. Tapi antum duduk di sini, mendiam di masjid, menunggu sholat isya.
itu menghapuskan dosa, mengangkat derajat, kata Nabi SAW. Inilah pentingnya amalan hati itu, ikhwan, menghadirkan. Kalau antum di sini duduk-duduk, niatnya ya karena nunggu kawan, misalkan, ya karena nggak ada kerjaan, kayak enak di sini. Antum tidak niatkan untuk menunggu sholat, itu beda dengan orang yang memang dia azam, dia niat. Sama orang i'tikaf, orang bisa mendapatkan pahala i'tikaf di masjid, berdiam diri masjid, dinilai itu sebagai ibadah, itu ketika ada niat. Makanya inilah yang membedakan kita dengan Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Khawarij dikatakan lebih banyak sholatnya, lebih banyak qiraatul Qur'annya, tapi hatinya Abu Bakar As-Siddiq, kejujurannya, ya, imannya, keikhlasannya itu luar biasa. Walaupun amalannya kalah sama orang Khawarij, mungkin amalan zahir salat, qiraatul Qur'annya, tapi Abu Bakar itu dikatakan kalau amalan hatinya luar biasa, tulusnya, berimannya. Semua orang mendustakan Nabi, dia menjujurkan, mengatakan jujur. Bayangkan, itu bukan hal yang mudah, ya kan, wallahi. Ketika mayoritas orang mengatakan dia bohong, udah jelas bohong, tapi dia tetap membenarkannya. Ini luar biasa. Makanya Abu Bakar Siddiq orang yang paling terbaik setelah Nabi dan Rasul. Radhiyallahu ta'ala anhu. Fadzalikumur riba, dan itulah riba, itu berjaga, berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim. Aku qouli hada. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, yang sedikit ini semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama anak pribadi yang menyampaikan. Semoga ini menambah lagi semangat kita untuk beribadah, ya, mencari ampunan Allah. Sebagaimana bab kita, kata mu'alif, ini bab tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Rupanya banyak, ampunan Allah itu banyak caranya. Mendapatkan ampunan Allah, sering ana ulang, ya, mendapatkan ampunan Allah itu banyak caranya, ya. Kebaikan itu banyak caranya, sampai hal yang dianggap paling sepele tadi apa, menyingkirkan gangguan dari jalan. Di awal hadis disebutkan Nabi melihat orang masuk surga gara-gara apa? Menyingkirkan apa? Gangguan dari jalan. Ini luar biasa, akhlak yang mulia, ya. Ibadah yang dianggap mungkin sebelah mata, dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Tapi kalau antum ikhlas, ini melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ingin istilahnya dibilang ini dan itu, maka itulah ibadah. Kita perbaiki niat. Allah ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.